Apa yang ada padamu cukup. Saya percaya Tuhan tidak pernah memberi kita ujian di mana kita tidak mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk mengatasinya. Sebab desain Tuhan atas kehidupan saudara dan saya, Dia mendesain kita lebih dari pemenang. Terlebih dahulu Dia telah masuk arena pertandingan, mengalahkan maut dan memberikan mahkota kehidupan buat saudara dan saya. Karenanya pagi hari yang penuh dengan anugerah ini, biarlah kita mulai dengan hati yang damai, senyum yang maksimal. Karena kita tahu hari ini ada anugerah baru yang tersedia buat saudara dan saya. Izinkan saya berbagi kebenaran firman Tuhan dan melanjutkan perenungan kita tentang kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Matius pasal yang ke-14. Saya lanjut di ayat yang ke-16. Berkata demikian. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Para murid berkata kepada Yesus, hari sudah menjelang malam. Suruh mereka pergi supaya mereka bisa membeli makanan. Dan respon Tuhan mungkin mengejutkan bagi para murid. Kalau saudara dan saya ada di posisi itu, mungkin kita memberikan respon yang sama. Dan prinsip itu pun yang sering kali kita alami dalam kehidupan ini. Bagaimana mungkin Tuhan? Saya bisa menyelenggarakan kehidupan, saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sementara buat kehidupanku pun, kalau mau dikata jujur, jauh dari kata cukup. Tapi Tuhan berkata kepada para murid. Dan Tuhan juga menyampaikan pesan yang sama kepada kita. Bahwa kita harus menjadi terang dan garam. Karena itu adalah desain Tuhan untuk kehidupanmu. Lebih daripada pemenang, bukan berarti kita menghambur-hamburkan kasih anugerah Tuhan untuk pemuasan keinginan-keinginan daging. Tetapi maksud dan tujuan Tuhan untuk kita dapat menjadi terang. Coba lihat lilin. Waktu dia berfungsi, konsekuensi apa yang harus terjadi bagi lilin itu? Ya habis. Simak garam di dapur. Dia berbentuk, berwarna, bisa dipegang. Tapi waktu dia ditabur, dia hilang. Namun kedua hal, baik lilin yaitu pelita dan garam, meskipun dia habis, tapi dia memberi pengaruh Bapak Ibu. Pelita dinyalakan maka kegelapan hilang. Garam ditabur maka ia memberikan rasa. Demikian pula kita. Kekristenan berbicara tentang influence, pengaruh. Kalau kita percaya bahwa Tuhan kita membuat perubahan signifikan atas kehidupan dunia ini. Ketika dia hadir, dia mati, dia terangkat ke sorga dan mengutus rohnya yang kudus. Maka proyek itu harus kita emban sampai pada kesudahannya. Betul kita mengalami keadaan yang sama. Seringkali, yang benar Tuhan. Apakah mampu saya melewati semuanya? Apakah mampu saya untuk menyediakan semua? Padahal kalau dihitung itu jauh dari kata kita mampu. Tapi ini reaksi Tuhan buat mereka. Ayat yang ke-17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya, orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh.
Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Cukup. Cukup. Karenanya kita bisa mengucap syukur. Percaya kalau hari ini kita masih disediakan anugerah untuk kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Kalau hari ini kita masih menerima arahan-arahan dari Tuhan. Kalau hari ini waktu kita baca firman Tuhan, hati kita bergejolak, iman kita dikuatkan, pengharapan kita makin kokoh. Artinya hari ini, apapun secara fisik yang kita punya, mungkin jauh daripada kebutuhan kita. Tapi saya mau sampaikan satu hal, itu cukup. Karena ketika Tuhan melepaskan berkat atas apa yang ada pada kita, itu berlipat kali ganda. Bukankah gambaran roti yang dibagi-bagikan lebih 12 bakul cukup untuk kasih makan 5.000 orang. Laki-laki saja belum terhitung anak-anak dan perempuan. Itu merupakan gambaran dari tubuh Tuhan yang terpecah-pecah buat umatnya. Buat saya dan buat saudara. Dan kalau kita menerima tubuhnya, maka jangan pernah ragu. Dia pasti merawat kehidupan kita. Karena kehidupan kita telah menerima tubuhnya. Jangan takut akan apa yang engkau perlu. Lihat burung di udara. Lihat bunga rumput di padang. Semua dipelihara Tuhan. Mengucap syukurlah. Berkata, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik. Sekarang untuk selama-lamanya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.